Wah, banyak banget dolnya, ada 3 ya. Orangnya lagi terjun payung. Oh, ini kan. Nah, tuh Kok ada banyak orang? berhalanya teman-teman. Apa nih? Tuh, Info. tuh. Wow, kita nyembah ini. Kita nyembah patung, nyembah berhala. Ada step. Oh, Tuh. dapat senjata. Dapat apa nih? Lu apa sih? Setelah dia nyembah patung, dia dapat ini. senjata. Jadi tadi itu kan kita disuruh mencari Tuh, apa sih? nyembah lagi. Lost terang. Jadi terang itu apa sih? Dapat apa nih? Karena gini ya teman-teman ya. Sekarang itu banyak game yang diselipkan itu unsur-unsur kemusyrikan, unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Contohnya ini. Ini SKS doang. Nyembah berhala tuh, nyembah lagi. Oh, dapat BBZ EGBU. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi nih dengan gua Rahmat Hidayat di channel YouTube gua Ahmad HDT93. Di mana channel gua ini membahas sesuatu yang lagi viral tapi gua kaitkan dengan dakwah atau dengan agama gitu ya. Karena sekarang tuh makin banyak sesuatu atau berita-berita atau konten-konten yang nggak bermanfaat di luar sana. Nah, gua ingin membuat video reactionnya. Jadi tetap gue akan masukin unsur dakwahnya, akan masukin unsur agamanya. Oke, pada pembahasan kali ini gue ingin membahas, ini lumayan viral nih di kalangan anak gamers. Di sini teman-teman siapa nih yang anak gamers nih? Kalau gue dulu mainnya zaman-zaman dulu gitu ya, main Tetris. Teman-teman pasti tahu yang namanya main Jimbot gitu ya. Terus main Mario, Super Mario Bros gitu. Itu dulu waktu zaman kecil. Nah, kalau sekarang ini game-game itu makin canggih teman-teman. Unsur teknologinya banyak, kayak misalkan main tembak-tembakan atau main perang-perangan dan lain-lainnya gitu ya. Apalagi game online gitu ya. Dulu game online itu sering dimainkan itu di di PC. Banyak tuh game online di PC gitu, kayak misalkan Power Blank ya, Power Blank. Ya PB dulu main PB, terus Ayo Dance dan lain-lainnya gitu ya. Sekarang game online itu sudah merambah ke handphone. Jadi lebih praktis, bisa dibawa kemana-mana. Nah, buat teman-teman yang pencinta gamers, pasti tahu game yang namanya PUBG. Singkatannya ya, apa tuh? Gue nggak tahu sih panjangannya apa gitu ya. Just gue nyebutnya PUBG dah gitu. Nah, pada pembahasan kali ini gue ingin ngebahas tentang game PUBG ini. Ada satu scene itu, dia tuh scene-nya itu kayak nyembah patung gitu. Padahal kan dalam Islam menyembah patung, apalagi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu dilarang dan itu bisa termasuk syirik, dan itu syirik itu dosa yang paling besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya pentingnya teman-teman nih untuk mengkaji ilmu agama, terutama agama Islam buat teman-teman yang muslim gitu ya. Karena apa yang kita mainkan itu tuh akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga nanti. Waktu kamu habiskan untuk apa gitu. Apakah hanya main game, apalagi game itu ada unsur kemusyrikan. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai aja pembahasannya teman-teman ya. Kali ini gue ingin nge-review sebuah video orang lagi main game PUBG di handphone gitu ya. Gue sekilas gitu dapat kiriman di Instagram, di DM dari temen gue. Nah, jadi di game PUBG ini ada unsur menyembah patung. Walaupun banyak anak-anak gamers itu bilang ya itu kan cuman di gamenya doang bang, nggak dalam keseharian kita. Memang, tapi awalnya kan cuman di game doang gitu ya. Nah, lama-kelamaan kita akan menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Menyembah berhala, menyembah patung itu adalah hal yang biasa. Dimulai dari sikap kita itu yang menganggap ya ini kan cuma hanya game doang, bukan di dunia kenyataan. Dunia nyata gue nggak kayak gitu. Nah, itu yang lebih bahaya teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja videonya teman-teman. Kita review videonya. Videonya ini.
Oke. Nah, ini videonya teman-teman. Wah, banyak banget balonnya, ada 3 ya. Ini di mana? Orangnya lagi terjun payung. Oh, ini kan. Nah, tuh Kok ada gampang? berhalanya teman-teman. Tuh, Info. Tuh. Wow, kita nyembah ini. kita nyembah patung, nyembah berhala. Ada step. Oh, Tuh. dapat senjata. Dapat apa nih? Lu apa sih? Setelah Lost dia Rock. nyembah Oh, patung, Lost dia Trunk. dapat Oh, ini. senjata. Jadi tadi itu kan kita disuruh mencari Tuh, apa sih? nyembah lagi. Lost Trunk. Jadi orang itu apa sih? Dapat apa nih? Karena gini ya teman-teman ya. Sekarang itu banyak game yang diselipkan itu unsur-unsur kemusyrikan, unsur-unsur yang bertentangan dengan agama Islam. Contohnya ini, Ini SKS doang. nyembah berhala tuh, nyembah lagi. Oh, dapat BBZ EQU. Aduh. Tuh, nyembah lagi tuh. Dapat tembak itu. Tembak-tembakan. Tuh, dia mau nyembah lagi tuh. Hampir aja ya. Udah hampir. Dua banyak sekali. Oh, dia mau naik balon tuh. Sekali lagi ya. Wah. Karena gini, Jadi, orang ya, yang menganggap kita ini apa hanya betul? hal yang biasa, kedepannya unsur-unsur yang bertentangan dengan agama pun dianggap biasa gitu. Malah itu akan menjadi suatu kebiasaan. Mindset dia itu ini cuman game doang loh. Mantap jiwa, Ini cuma ya. permainan doang loh. Oh, Ya ntar lama-kelamaan hal-hal yang benar-benar dilarang akan dia anggap biasa. oh, ini bentar, ini buat apa nih? Oh, dia mau nyembah, Ini menyembah patung lagi nih. Si barrier totem ini buat apa nih? Oh, patungnya dilempar. Oh, balik ini. Wih, ada apaan tuh? Dia malah ngumpet. Apa nih? Oh, buat perlindung tuh. Perlindung, kan? Bisa diinfo tuh. Ya tuh, nyembah lagi. Aduh, gue nggak tahu ya. Ini kalau gue pikir sih ini pasti ada unsur-unsur apa ya? Unsur kesengajaan dari si pembuat game ini, teman-teman. Lagi ya, lempar. Ini yang bahaya lah. Aduh, makanya gitu teman-teman. Pesan gua sih buat teman-teman, ngapain sih ya main game oke lah untuk melepas kejenuhan, cuman jangan sampai game yang kita mainkan itu melalaikan kita dari ibadah gitu ya, melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi gamenya itu ada unsur kemusyrikan gitu. Apalagi ini nih gamenya, game PUBG gitu ya. Gua nggak tahu sih untuk pencinta game PUBG ini ya lebih berhati-hati lah. Apalagi udah ada unsur kayak gini, mending tinggalin lah. Atau isi kesibukan teman-teman itu dengan membaca Al-Quran atau dengerin ceramah-ceramah ustadz, ya kayak gitulah. Ngapain, ini udah jelas gitu, karena Rasulullah pun juga pernah bersabda gitu ya, la tattabi'unna sananal ladzina min qablikum. Sungguh akan ada umatku di suatu zaman nanti itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu, maksudnya orang-orang kafir gitu, orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, waziro'an bi ziro'in, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu fi juhri dobbin. Bahkan sampai ketika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun lattaba'atumuhum, kalian pun akan mengikutinya, kalian pun akan masuk ke dalam lubang tersebut. Lalu para sahabat bertanya, qulna ya Rasulullah, siapa itu wahai Rasulullah? Al-Yahudu wan Nasara, apa itu orang Yahudi dan Nasrani? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, qala faman, ya kalau bukan mereka siapa lagi? Nah, awalnya dari cuma sekedar coba-coba gitu dan menganggap biasa, lama kelamaan bisa menyembah juga teman-teman. Kita nggak tahu kedepannya gimana, karena setan itu menyerang kita dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari belakang, dari depan. Setan itu menyerang kita dari berbagai penjuru. Makanya buat teman-teman, udahlah kalau udah tahu hal ini bertentangan dengan agama, tinggalkan, hapus game ini, karena ya ini kan udah ada unsur kayak unsur kesengajaan, udah jelas-jelas gitu patung disembah walaupun hanya sebuah game gitu teman-teman. Oke, ini mungkin review dari gua, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman merasa video gue ini bermanfaat, silakan di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe tentunya teman-teman. Oke, Afwan, kalau misalkan ada kata-kata gua yang gak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan karena gua sendiri hanyalah manusia biasa. Oke, syukran, gua pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.